Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Iya, suaranya agak kurang keras, Bu Yuni ini. Iya, Oh, ini kurang keras ya. iya, Deketin ya oke. headsetnya ini. Bu Yuni, maaf ya mengganggu waktunya ini. Wah, kelihatan seger sekali nih hari ini nih. Terima kasih ya. Iya. Bu Yuni, ini kan kemarin saya menyampaikan ada studi kasus. Saya minta tolong Bu Yuni untuk bagaimana cara mengambil keputusannya gitu ya. Ya, Oh, kasusnya nggih. kasus Ibu Aminah ya. Kalau boleh saya bacakan dulu ya Bu ya kasusnya ya. Nggih, monggo Pak. Ya, ya kasusnya begini Bu. Ibu Aminah adalah guru bahasa Inggris di SMP Maju Terus. Hari itu adalah ujian penilaian akhir semester untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Sebelum ujian dimulai, Ibu Aminah meminta semua siswa untuk mengumpulkan semua materi pembelajaran diletakkan di depan kelas. Di tengah ujian, siswi Ibu Aminah, Dewi, minta izin ke kamar kecil karena katanya sakit perut. Sesudah Dewi kembali ke kelas dan mengerjakan soal, Ibu Aminah pun pergi ke kamar kecil dan menemukan di sana soal-soal bahasa Inggris yang sudah terjawab. Namun tanpa nama. Apa yang akan dilakukan Bu Yunita bila menjadi Ibu Aminah? Prinsip apa yang akan digunakan dan mengapa? Yang pertama Bu Yunita, keputusan apa yang akan Bu Yunita ambil ini Bu? Oke. Keputusan yang akan saya ambil itu yang pertama itu menghentikan ujian murid-murid yang terlibat dalam kasus kertas contekan tersebut. Kemudian memanggil mereka ke ruang BK dan menyampaikan bahwa perbuatan mereka itu melanggar aturan sekolah seperti itu. Kemudian meminta mereka juga mengikuti ujian ulang dengan soal yang berbeda di lain waktu, Oh seperti itu, iya, Pak. oke. Iya. Kemudian yang kedua Bu, prinsip yang Bu Yuni gunakan apa Bu Yunita itu? Prinsip yang akan saya gunakan itu role based thinking. Itu Rule tentang based berbasis thinking ya. ya, ya. Ya, Berpikir berbasis peraturan ya Bu ya. nggih, Oke. Pak. Kemudian yang ketiga, dalam penerapan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus ini, nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut apa Bu Yunita? Kalau untuk nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus itu yang pertama itu berhubungan dengan aspek moral. Kemudian yang menyangkut integritas itu membuat siswa itu memiliki kesalahan ya dalam aspek moral, integritas, apalagi dilakukan secara massal dan masif, harus segera diluruskan dan ditindak tegas agar tidak menjadi kebiasaan atau budaya yang negatif. Iya, iya betul ya. Kemudian yang terlibat dalam situasi tersebut siapa saja Bu Yunita? Yang terlibat itu sekelompok murid yang bekerja sama dalam persekongkolan mencontek yang terjadi di sekolah secara masif. Kemudian guru dan wali kelas itu mempunyai hak atau berhak kita masukkan untuk pengambilan keputusan bersama secara adil untuk Oh iya, menindaklanjuti iya. Baik. Kemudian fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut Bu Yunita apa saja? perbuatan siswa yang kurang baik tersebut. Ya, Ya, jeda ya, fakta-fakta yang relevan. ada suaranya. Oke, fakta-fakta yang relevan itu aktivitas mondar-mandir murid itu ke toilet secara bergantian pada saat ujian akan membuat guru atau pengawas itu merasa curiga karena modus yang mereka lakukan itu secara bersama-sama itu akan sangat apa ya terlihat menonjol ya Pak. Jadi guru atau pengawas itu bisa mencari bukti dengan mengecek kondisi toilet dan emang ternyata di situ ditemukan bahwa ada contekan yang terpasang di dinding toilet tersebut seperti itu. Iya, iya. Kemudian untuk pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut itu bagaimana Bu? Untuk pengujian benar atau salah dengan situasi tersebut itu adanya aspek pelanggaran hukum
yang benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu mencontek secara massal dan masif pada siswa itu dilakukan secara sadar dan terencana. Iya, terencana ya Bu ya ini ya. Kemudian apakah ada aspek pelanggaran hukum ini Bu? Ya ada pastinya. Ada ya. Ada. Kemudian apakah juga ada aspek pelanggaran kode etik profesi Bu? Ada pelanggaran kode etik profesi dalam kasus tersebut. Ada ya, oke. Kemudian bagaimana perasaan intuisi Bu Yunita terhadap kasus ini Bu? Oke, untuk perasaan saya sendiri kalau sebagai Ibu Aminah itu ada yang salah ya dalam situasi ini. Oh, Itu. Oke. Kemudian apa yang dirasakan apabila keputusannya dipublikasikan di halaman depan koran Bu? Yang dirasakan apabila keputusan Bu Yunita itu dipublikasikan di halaman depan koran? Kalau misalkan mau dipublikasikan di halaman koran, saya tidak nyaman akan adanya hal itu. Kurang nyaman ya, karena dilihat khalayak umum ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Kemudian apa yang terjadi dengan keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Bu Yunita ini? Keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola itu dalam situasi ini akan menyelesaikan secara baik-baik tanpa harus dipublikasikan. Kemudian yang kedua itu memberikan konsekuensi logis sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, kemudian mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Ya, selanjutnya jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma apa yang terjadi pada situasi tersebut Bu Yunita? Yang terjadi apabila ada dilema rasa dalam etika itu, nanti dilema rasa keadilan, lawan itu ada rasa kasihan, kemudian itu dari pengawas itu benar sebenarnya, kemudian murid yang mencontek itu salah itu. Namun sebagai guru, pengawas masih memiliki rasa kasihan kepada murid-muridnya yang melanggar aturan tersebut, sehingga mereka tidak memarahinya di depan teman-temannya, tapi akan menegur secara lisan mungkin dengan tertutup gitu. Iya, gitu Pak. iya. Oke, dari 3 prinsip penyelesaian dilema etika, prinsip mana yang akan Bu Yunita pakai? Prinsip yang akan saya pakai itu prinsip menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai di dalam diri. Dalam diri ya. Oke. Apakah ada opsi trilema atau opsi alternatif Bu untuk penyelesaian kasus ini? Ya ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan berkompromi untuk tidak mempublikasikan kasus ini, kemudian melaporkan kepada kepala sekolah maksud saya, dengan syarat mereka yang melanggar aturan tersebut itu menerima konsekuensi atas apa yang mereka lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Iya, iya. Selanjutnya, apa keputusan yang Bu Yuni ambil ini? Keputusan yang akan saya ambil dalam kasus ini itu akan memberikan konsekuensi logis atas kesalahan yang mereka lakukan tanpa harus mempermalukan mereka di depan Orang lain ya. banyak orang. Iya, orang banyak lain. orang ya. Oke, yang terakhir ini Bu, coba lihat lagi keputusan Bu Yuni dan refleksikan Bu. Oke. Refleksi keputusan saya sebagai pengawas yang mengetahui atau menangkap basah tindakan murid yang melakukan pelanggaran mencontek dan kesalahan mereka itu terbukti sah dan meyakinkan gitu ya. Mereka itu mencontek dengan cara menempelkan kertas di dinding toilet, maka saya akan panggil mereka yang terlibat dalam kasus ini, kemudian menasehatinya untuk tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Kemudian memberikan konsekuensi dengan cara membatalkan ujian yang sudah dilakukan, kemudian mereka itu harus mengerjakan ulang pekerjaan mereka, tapi di waktu yang berbeda atau di tempat khusus. Nanti mereka akan dibedakan dengan murid lainnya.
untuk memberikan efek jera kepada mereka sehingga tidak melakukan perbuatannya lagi. Iya, iya. Seperti itu. Oke, luar biasa ini pengambilan keputusannya Bu Yuni ya. Ya, dari paradigma, prinsip sampai 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya Bu Yunita ya atas waktunya ya ini ya. Ya, luar biasa jawabannya Bu Yunita ini. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa Bu Yunita. Dan Terima kasih Pak Didi. ya terima kasih saya ucapkan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.